Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Satyadharma, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dispersi. Dispersi adalah suatu sistem di mana partikel terdistribusi dari satu bahan tersebar dalam sebuah fase berkelanjutan dari bahan lain. Dua fase tersebut mungkin berada dalam fase materi yang sama atau berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama adalah larutan. Larutan adalah campuran homogen satu fase di mana partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium perdispersinya tidak dapat dibedakan meskipun menggunakan mikroskop ultra. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu koloid. Koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Nah, dalam fase lain yang disebut medium perdispersinya. Koloid memiliki ukuran partikel dari 1 sampai 100 nanometer. Dan yang terakhir yaitu suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di medium perdispersinya. Suspensi memiliki ukuran partikel lebih besar dari 100 nanometer. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cendana Dewi, absen 2 dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersi dan medium terdispersinya, koloid terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama, jika fase terdispersinya adalah padat dan medium terdispersinya juga padat atau padat dalam padat, maka jenis koloid tersebut dinamakan sal padat dengan contoh yaitu perunggu. Yang kedua, jika fase terdispersinya adalah padat dan medium terdispersinya adalah cair atau padat dalam cair, maka jenis koloid tersebut dinamakan sol dengan contoh yaitu cat. Ketiga, jika fase terdispersinya adalah padat dan medium terdispersinya adalah gas, maka jenis koloid tersebut dinamakan aerosol padat dengan contoh yaitu asap. Lanjut ke fase terdispersi yang kedua yaitu cair. Jika fase terdispersinya adalah cair dan medium terdispersinya adalah padat atau cair dalam padat, maka jenis koloid tersebut adalah emulsi padat dengan contoh yaitu keju. Dan yang kedua, jika fase terdispersinya adalah cair dan medium terdispersinya adalah cair, maka jenis koloid tersebut dinamakan emulsi dengan contoh yaitu susu. Yang ketiga, jika fase terdispersinya adalah cair dan medium terdispersinya gas atau cair dalam gas, maka jenis koloid tersebut adalah aerosol dengan contoh awan dan kabut. Lalu lanjut ke fase terdispersi yang ketiga yaitu gas. Di sini gas memiliki dua medium terdispersi yaitu padat dan cair. Jika gas dalam padat, maka jenis koloid tersebut adalah buih padat dengan contoh biskuit dan batu apung. Dan jika fase terdispersinya adalah gas dan medium terdispersinya cair, maka jenis koloid tersebut adalah buih dengan contoh yaitu busa sabun. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan salam Santi. Om Santi Santi. Efek tindal adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh efek tindal yang pertama, sorot lampu mobil ketika berkabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. Dan yang terakhir, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Selanjutnya ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madrian Prasegar, saya dari kelas 11A nomor absen 30. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Nah, salah satu sifat koloid itu adalah adsorpsi, merupakan peristiwa penyerapan partikel ion dan molekul pada suatu permukaan koloid yang menyebabkan
partikel koloid tersebut memiliki muatan. Salah satu contoh penggunaan sifat absorpsi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah menghilangkan bau badan dengan menggunakan deodoran. Terus yang kedua itu adalah elektroforesis. Elektroforesis adalah salah satu sifat dari koloid juga, yang merupakan bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena adanya pengaruh dari medan listrik. Jadi salah satu contoh pengaplikasian dari sifat elektroforesis adalah untuk mengidentifikasi DNA. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Nah, kemudian yang kedua adalah koagulasi atau pengumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contohnya yang pertama ada pengolahan karet dari latex, kemudian yang kedua ada pengendapan lumpur dengan tawas, yang ketiga pembentukan delta di muara sungai, yang keempat pengumpalan debu atau asap pabrik dengan alat kotrel. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah pemanasan putih telur. Kemudian yang keenam ada dialisis, yaitu pemurnian koloid dari partikel-partikel seperti ion dan molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya yang pertama ada proses cuci darah, yang kedua proses kerja ginjal untuk membersihkan darah koloid lainnya dari proses koagulasi. Kemudian yang ketujuh yang terakhir adalah koloid pelindung, yang dimana memiliki arti sebagai koloid yang dapat melindungi. Contohnya pada saat penambahan gelatin pada es krim, penambahan kasein pada susu, dan yang terakhir penambahan lecithin pada margarin. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan koloid. Pembuatan koloid itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan koloid dan substansi koloid. Dari larutan koloid itu adalah kondensasi. Kondensasi sendiri itu adalah penggabungan larutan kecil menjadi larutan yang lebih besar. Dari kondensasi itu adalah dekomposisi nangka. Dekomposisi nangka sendiri itu merupakan penguraian satu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, dari sini contohnya yaitu AS2O3 ditambah 3H2S menghasilkan koloid berupa AS2S3 ditambah 3H2O. Yang kedua adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis sendiri merupakan reaksi yang menggunakan senyawa air untuk menghasilkan koloid. Contohnya di sini ada FCl3 ditambah 3H2O menghasilkan larutan koloid berupa FeOH3 ditambah dengan 3H3. Yang terakhir, yang ketiga yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks sendiri merupakan suatu reaksi yang terjadi dengan adanya perubahan di dalam oksidasi. Contohnya di sini ada 2H2S ditambah S2 menghasilkan koloid 3S ditambah 2H2O. Baik, selain dari Pandewa, ada pembuatan koloid berdasarkan dari dispersi dan koloid yang diberi nama dispersi. Nah, dispersi ini merupakan pembuatan partikel yang lebih besar atau suspensi diubah menjadi partikel yang lebih sederhana atau lebih sedikit. Nah, dispersi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada mekanik, yang kedua adalah peptisasi, dan yang ketiga adalah Busebein. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan koloid dengan cara dispersi. Yang pertama adalah cara mekanik. Apa itu cara mekanik? Cara mekanik merupakan penghalusan dari partikel-partikel zat padat yang kasar dengan cara penghalusan sehingga partikel-partikel tersebut berukuran koloid. Nah, cara mekanik ini memiliki contoh. Contohnya yaitu pembuatan sol belerang. Di mana pembuatan sol belerang itu merupakan dengan cara penghalusan atau pengerusan sehingga menjadi serbuk-serbuk belerang. Dari serbuk-serbuk belerang itu dicampurkan dengan gula pasir secara bersamaan lalu dicampuri dengan air. Nah, yang kedua ada cara peptisasi. Nah, cara peptisasi ini merupakan cara pembuatan koloid dari endapan atau partikel-partikel yang kasar dengan bantuan pempeptisasi atau pemecah. Contohnya seperti endapan AlOH3 dipeptisasi atau dipecah oleh AlCl3.
Nah, yang terakhir adalah buzzer braiding. Nah, buzzer braiding ini merupakan alat khusus yang digunakan untuk membentuk koloid logam. Contohnya seperti perak, emas, atau juga bisa juga platina.